Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jumpa lagi di pertemuan yang ketiga kali ini dengan mata kuliah metodologi studi fikih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang menarik, yaitu korelasi, hubungan, dan keterkaitan antar syariah atau agama-agama samawi. Kalau kita baca sejarah, menengok ke belakang, bahwasannya Islam sebagai agama dan sebagai syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan mata rantai terakhir dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui para rasul terdahulu. Sasaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat manusia di seluruh alam semesta, atau risalahnya bersifat universal. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta, bagi alam semesta. Sedangkan sasaran agama para rasul sebelumnya adalah umat atau kaum tertentu saja, atau bisa kita sebut sebagai risalah yang bersifat lokal. Sedangkan risalah Nabi Muhammad adalah risalah yang bersifat universal dan global, internasional. Sedangkan para rasul dahulu adalah bersifat lokal atau regional atau nasional, terbatas untuk kaum. Makanya dalam beberapa ayat itu setiap Allah menyebutkan kisah para rasul, mereka menyeru kepada kaum. Wa idh qala Musa liqaumihi, wa idh qala Musa liqaumihi, kepada umat. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya atau kaum umat. Seluruh Rasul Allah diutus untuk membawa ajaran yang sama, yaitu risalah Islam atau risalah Tauhid, di mana Islam sendiri secara bahasa artinya apa? Pasrah atau tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim, Ismail, dan Yakub. Semuanya diutus dengan membawa risalah al-Islam. Demikian pula Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dengan membawa Islam. Nabi Isa diutus juga kepada Bani Israel dengan membawa Islam sebagai ajaran inti, ajaran murni, ajaran tauhid. Namun pada mereka belum diistilahkan sebagai agama yang kita ketahui sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan
selain sebagai syariat atau agama tauhid adalah sebagai manhaj, sebagai metode, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Kalau kita lihat lokasi atau letak diturunkannya Islam, semuanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala di sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Timur Tengah atau Middle East atau bahasa Arabnya Asy-Syarqul Awsat, Timur Tengah. Kalau timur jauh itu daerah Asia Timur di Jepang, Korea, itu orang barat mengenalnya dengan timur jauh. Hal ini karena 3 alasan. Yang pertama adalah letak geografis dan strategis dari Timur Tengah itu sendiri. Sehingga bisa untuk lahan bisnis, usaha, dan seterusnya. Dan dari letak geografisnya, Timur Tengah itu letaknya ada di tengah-tengah bola bumi. Jadi ada di pusat daripada bola bumi atau dunia. Bahkan di sana ada yang namanya Ka'bah yang merupakan pusat bumi, puncering jagat. Itu ada di Ka'bah. Yang kedua adalah tabiat masyarakatnya. Sehingga diibaratkan laksana bahan baku yang mudah untuk diolah. Kemudian yang ketiga, masyarakatnya memerlukan petunjuk dari Tuhan. Ajaran Islam diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui sumber utamanya yaitu Al-Quran selama 23 tahun yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkiyah atau selama 13 tahun dan periode Madinah atau setelah hijrah pasca hijrah selama 10 tahun. Selain sumber-sumber dari hadis Nabi yang juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan antar agama Islam dengan agama dan syariat samawi sebelumnya, bisa kita katakan bahwasanya agama Islam dengan agama-agama sebelumnya mempunyai hubungan yang bersifat ada 4 yang diawali dengan huruf T atau ta. Yang pertama adalah at-ta'qid. At-ta'qid artinya menegaskan dan menguatkan kembali ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya tanpa perubahan atau perbedaan sama sekali. Terkait dengan ini ada hal-hal yang menyangkut masalah akidah dan keyakinan. Yang kedua adalah at-tabdil, yaitu mengganti ataupun membatalkan syariat yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya untuk diganti dengan yang lebih baik atau istilahnya dinasah, dihapus. Yang ketiga adalah at-tatmim, yaitu apa? Menyempurnakan atau at-takmil sama dengan at-tatmim. Hal ini disebutkan dalam ayat terakhir yang turun, yaitu dari surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama. Wa raditu lakumul Islam dina. Itulah Islam sebagai takmil atau tatmim
penyempurna bagi syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul dan anbiya yang terdahulu. Selanjutnya yang keempat adalah at-tausi'. Dari kata wasa'a yuwasi'u tausi', itu memperluas. Ini kaitannya dengan jangkauan daripada dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Rasul-Rasul sebelumnya hanya untuk kaum tertentu saja. Adapun pertalian atau hubungan atau relation antar agama samawi, bisa kita mengatakan bahwa agama Islam, Kristen, dan Yahudi sebagai tiga agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh para rasul yang bersumber dari sama atau langit atau wahyu, memiliki pertalian satu sama lain. Jika para penganut agama-agama ini sadar bahwa mereka saling terhubung, saling terkoneksi, maka bisa dipastikan mereka akan hidup dalam suasana rukun, damai, dan tentram, atau assalam, atau peace. Agama Kristen muncul setelah Yahudi, sedangkan Islam datang sesudah agama Kristen. Jadi secara historis, ketiga agama tersebut memiliki hubungan kekerabatan, yang punya satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah atau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Baik agama Yahudi, Kristen maupun Islam sama-sama mengakui bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Namun demikian, menurut tradisi Kristen, manusia menerima dosa warisan lantaran perbuatan kedua nenek moyang mereka tersebut. Itu dikenal dengan adanya dosa warisan. Sehingga orang yang akan masuk Kristen harus dibaptis, dimandikan, disucikan dari dosa. Sementara itu di dalam Islam tidak dikenal dengan nama yang namanya dosa warisan. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, bagaimana kita jelaskan dalam pertemuan sebelum ini. Meskipun berbeda satu sama lain dalam memandang sifat asal manusia tersebut, ketiga agama samawi ini memiliki pesan kebajikan yang berlaku universal. Beberapa di antaranya adalah mengenai kebaikan, kebajikan, keadilan, justice, perdamaian atau assalam atau peace, dan masih banyak lagi. Kecintaan, kasih sayang, dan seterusnya. Di dalam ajaran agama Yahudi dan Nasrani sendiri dikenal adanya 10 perintah Allah, atau biasa juga disebut dengan istilah Ten Commandment. Jadi 10 perintah Allah. Sesuai namanya atau dalam bahasa Arabnya al-wasoya al-ashr, 10 wasiat. Sesuai namanya, ajaran tersebut memuat 10 kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Antara lain berupa perintah dan larangan. Perintah untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Perintah menghormati orang tua, serta kewajiban menjaga hari Sabat. Samping itu, 10 perintah ini juga memuat 10 ini juga memuat sejumlah larangan, yaitu tidak boleh menyembah berhala, menghujat, membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan iri dengki.
Meskipun sama-sama mengakui ke-10 perintah atau wasiat itu adalah dengan berbagai kelompok atau sekte atau mazhab yang terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan ajaran tersebut. Adapun di dalam ajaran Islam sendiri, semua perintah Tuhan tersebut di atas tetap menjadi kewajiban bagi setiap muslim, terutama perintah untuk mengesahkan Allah atau tauhid yang merupakan fondasi penting dalam sistem keimanan seorang muslim. Hal ini betul-betul ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena ikhlas di sini artinya murni, yaitu kita disuruh memurnikan keesaan Allah atau tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin. Meskipun begitu, di dalam Islam tidak dikenal dengan istilah 10 perintah atau 10 wasiat seperti yang terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani. Itu dikarenakan kewajiban dan larangan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu jauh lebih detail, lebih terperinci lagi, dan lebih banyak lagi jumlahnya. Bukan hanya sekedar 10 wasiat atau perintah itu. Melalui gambaran di atas, menjadi jelas bahwa antara agama Yahudi, Nasrani, dan Islam memiliki benang merah yang tidak terbantah. Pesan-pesan kebajikan, kasih sayang, cinta, kedamaian yang disampaikan oleh ketiga agama itu semestinya bisa mendorong manusia untuk membangun dunia yang harmonis dan bersinergi untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama. Akan tetapi, bila kita lihat pada realitas sekarang, banyak kita mendapatkan adanya permusuhan, konflik antar sesama penganut agama samawi yang terus dan kian berkembang di tengah-tengah masyarakat global, terutama di Barat. Misalnya di Barat dikenal dengan Islam fobia atau fobia Islam, memusuhi Islam atau anti atau takut dengan agama Islam. Adapun mengenai ciri-ciri khusus atau karakteristik dan khosiyah daripada agama Islam, bisa dijelaskan bahwasanya unsur universalitas atau globalitas dan keabadian Islam yang benar-benar meyakinkan dan dalam waktu yang sama merupakan ciri-ciri khusus daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam sebagai agama fitrah sesuai tuntutan pembawaan watak dan karakter manusia. Islam bukanlah agama tradisi sosial, bukan pula agama hasil pemikiran manusia atau agama arbi, atau agama yang merupakan karya cipta dan hasil pemikiran manusia disebut dengan agama arbi, berbeda dengan agama samawi yang bersumber dari langit. Dengan agama arbi bersumber dari bumi, yaitu hasil karya cipta dan kreasi dari manusia.
yaitu tanpa berdasarkan wahyu atau lewat nabi dan rasul. Islam adalah agama yang menempatkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya. Jadi manusia diberikan bekal piranti akal yang membedakan manusia ini dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan selain akal, manusia juga diberi nafsu. Sehingga dengan akal itulah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Islam adalah agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian, mempunyai harga diri, bebas bertanggung jawab atas perilakunya. Manusia adalah makhluk yang mulia dan sesuai dengan kemuliaannya itu diberikan fungsi yang mulia yaitu khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi. Untuk tugas itulah manusia diberi potensi dan kemampuan akal dan jiwa atau hati nurani untuk mempertinggi martabatnya sebagai makhluk yang mulia. Dialog menuju Commonwealth. Istilah Commonwealth atau kalimatun sawa yang diambil dari bahasa Arab dan disebutkan dalam Al-Quran itu ta'alau ila kalimatin sawa. Secara harfiah atau lafziah berarti kalimah, kata sawa artinya sama atau kata sepakat atau titik temu. Pemilihan nama kalimatun sawa ini didasarkan atas harapan bahwa kita dapat berdialog dan mempertemukan pandangan serta gagasan bagi berbagai anggota masyarakat dengan latar belakang yang beraneka ragam, tanpa kooptasi yang satu atas yang lain. Kalimah sawa diopsikan, dipilih oleh Allah atas dasar kesadaran transendensi bahwa pluralitas keragaman merupakan suatu yang tak terelakkan dan sudah menjadi sunatullah, bahwa keragaman itu tidak bisa dan tidak harus diseragamkan. Setiap individu adalah manusia merdeka, bebas, yang punya hak untuk sepakat atau untuk tidak sepakat, untuk menerima atau tidak menerima, untuk menjadi mukmin atau menjadi kafir, untuk menjadi soleh atau tidak soleh, dan seterusnya. Konsep kalimatun sawa ini tidak membenarkan adanya klaim kebenaran dari suatu agama. Adapun kontribusi ke konsep ini adalah yang pertama merupakan landasan utama bagi hubungan dan titik temu antar agama yang dapat dikembangkan melalui pertemuan, perjumpaan, dialog yang membangun dan konstruktif dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang hakiki. Yang kedua, dengan kalimatun sawa tidak berarti meniadakan perbedaan antar agama-agama, melainkan adanya pola-pola pandangan yang sama tentang permasalahan sosial yang dihadapi. Lakum dinukum waliya din. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi dalam permasalahan sosial, permasalahan yang bersama, maka kita bekerja sama, saling membantu, saling membantu sesama yang lain dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama antar sesama umat manusia. Karena
kita punya ukhuwah yang sama, yaitu ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Sesama manusia, sesama bangsa, kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling memberikan solusi dalam memecahkan masalah dan problem bersama. Yang ketiga adalah memberikan aura fundamental tentang pluralisme atau keanekaragaman. Hal ini penting untuk dijadikan landasan pemahaman dalam dunia pendidikan agama. Adapun dalam perkembangannya, kalimatun sawa ini adalah kata grammar, kata kunci untuk mendukung dan menguatkan paham pluralisme agama dan teologi inklusif atau terbuka, bukan yang eksklusif. Dengan paham ini akan tercipta koeksistensi, kerjasama, dan saling kesepahaman. Karena mereka mengharapkan seluruh agama dapat berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Kalau dalam bahasa Quran apa? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lomba dan bersaing dalam mengerjakan kebajikan. Itulah yang diharapkan daripada kalimatun sawa, titik temu antar agama-agama samawi. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan bersama bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam agama, perbedaan dalam madhab, perbedaan dalam pemikiran, dan seterusnya, karena itu merupakan sunnatullah. Walau syaa laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menciptakan manusia sebagai umat yang satu. Tapi Allah tidak menghendaki demikian sebagai sarana untuk menguji kita semua manakah yang paling baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini, dan selanjutnya untuk diskusi dan dialog bisa chat di kolom diskusi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.